إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka untuk ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, baik ibadah amaliyah zahirah ataupun ibadah amaliyah batinah, dan merupakan satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan salat al-asr dengan berjamaah, karena banyak di antara umat kaum muslimin yang belum diberi Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mengamalkan salat jamaah, lebih salat asar yang memang waktu sangat terjepit, di mana pahala yang paling besar adalah di antara 5 waktu tersebut adalah salat asar. Qala Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatul wusta wa qumul lail qanitin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafizu 'alas salawati, jagalah pada kalian semua salat-salat 5 waktu. Was salatul wusta, terlebih salat wusta. Dan para ulama banyak berbeda pendapat tentang salat wusta, tetapi yang paling rajih sebagaimana hadis Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwa as-salatul wusta adalah salatul asar. Salat wusta adalah salat asar, yaitu salat yang paling besar pahalanya. Sampai-sampai dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatahu salatul asr wa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang ketinggalan atau terluput bagi dia salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya, karena sangat pentingnya salat asar. Dalam hadis Umar radhiyallahu anhu sahih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salatal asr faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, sama sekali tidak mengamalkannya, maka sungguh telah hancur semua amalannya. Walaupun seharian dia mengamalkan amalan soleh berupa salat 5 waktu, 4 waktu, atau mengamalkan amalan lainnya, tapi tidak mau salat asar, maka hancur semuanya
semua amalannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal darbaini dakhala jannah. Barang siapa yang mengamalkan 2 salat waktu dingin maka dia akan masuk surga, yaitu fajar dan subuh, dan asar. Itulah maka merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa melakukan salat asar berjamaah dan pada waktunya insyaallah. Karena semua kaum muslimin diberi berkah Allah taala untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah tadi diterangkan oleh Hidayat, bahwa kita akan mengambil sebuah pelajaran tentang masalah hal-hal yang kaitan dengan masjid di sini. Saya bawakan sebuah kitab besar nih, Fatwa Sunnah. Ini dari hadiah dari Syekh Yahya di Saudi. Sekarang baru pulang dari Umrah, di sana dikasih kitab namanya Sunnah. Ya, karangannya Abdullah bin Abdullah Aziz bin Muhammad Al-Buhaidan, salah seorang talib ilmu di Masjid Haram, yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Buhaidan, salah satu dari ulama besar di Haram. Ada halaqah di sana itu. Nah, ini kitabnya kitab fikih dari bab pertama masalah tauhid sampai ke masalah lain-lainnya, masalah seperti kitab Bukhari. Pertama adalah istilah sunniyah, kemudian masalah istinja, kemudian masalah taharah, kayak kitab Bulughul Maram. Dan mu'alifnya, itu pengarang kitab ini, telah mensyaratkan bahwa semua yang terdapat dalam kitab ini adalah sahih hadisnya, baik dalam Bukhari maupun lain. Baik, kita akan mengambil satu pelajaran dari kitab ini, yaitu kitab masajid, kitab masjid-masjid. Karena kaitannya adalah hal-hal yang apa perlu kita lakukan berupa sunnah-sunnah atau hal-hal yang harus ditinggalkan di dalam masjid. Qala rahimahullah ta'ala kitabul masajid. Bab fadlu bina'il masajid lillahi ta'ala min ghairi sarafin wa mubahat. Bab pertama adalah bab keutamaan membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa berlebih-lebihan dan boros serta tidak untuk berbangga-banggaan. Ini bab sini. Ya. Ada 2 masalah. Ada 3 masalah. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, tidak boros. Yang ketiga, tidak berbangga-bangga. Karena banyak di antara manusia yang membangun masjid bukan karena Allah. Satu. Yang kedua, karena sekedar untuk membuang-buang harta yang tidak perlu dibangun atau nggak perlu untuk dibuat. Yang ketiga adalah untuk berbangga-bangga. Banyak di antara mereka merasa bahwa kalau masjidnya yang paling besar, paling tinggi, paling megah, paling mewah, itulah yang paling bagus untuk mereka. Sehingga ada rasa mengecilkan kalau ada masjid yang kecil yang tidak seperti dia atau seperti miliknya. Ini semua terlarang dan tidak dibolehkan dalam hal membangun masjid. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surat At-Taubah ayat 18. Ya. Kata-kata innama, kalau menurut bahasa atau literatur bahasa, secara kaidah bahasa, secara bahasa Arab itu nahwu dan sharafnya, itu mengandung makna al-hasr, yaitu pembatasan. Sungguhnya saja, hei orang-orang yang di luar ini berarti nggak masuk dalam golongan ini. Namanya al-hasr. Kata innama mengandung kata makna al-hasr, yaitu pembatasan. Sungguhnya saja ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi di luar orang ini tidak memiliki sifat pemakmur masjid. Siapa mereka itu yang bisa memakmurkan masjid? Qala man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang yang mampu
untuk memberikan kemakmuran kepada masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada ahlu ta'mir masjid, yaitu iman. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali beriman. Yang di hatinya enggak ada keimanannya, otomatis tidak akan ada rasa ingin memakmurkan masjid. Jadi adanya rasa atau adanya orang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, untuk belajar, untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk bermusyawarah dan sebagainya, itu dorongannya bukanlah dorongan duniawi, tapi apa? Al-iman billahi wal yawmil akhir. Jadi makanya kalau umumnya ada orang yang datang ke masjid, dorongannya bukan dorongan iman atau bukan dorongan Islam atau dorongan iman kepada Allah dan hari akhirat, otomatis tertolak. Maka siapapun yang harus masuk masjid adalah apa? Dengan cara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal apapun ada dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala murni dan karena mutaba'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat ini syarat yang memakmurkan adalah orang-orang muslimin, orang mukminin. Makanya orang-orang musyrikun yang di zaman jahiliyah mereka beranggapan bahwasanya mereka bisa memakmurkan Masjidil Haram dengan sebab sekedar memberikan pelayanan kepada orang haji, kemudian juga memberikan pakaian Ka'bah, membangun dan mengindahkan Ka'bah itu kalau enggak dilandasi menurut Allah Taala enggak akan diterima Allah Taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal haram kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna 'inda Allah." Kata Allah Taala, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal haram kaman amana billahi wal yawmil akhir." Apakah kalian jadikan sekedar mengasih minum, memberikan air minum kepada orang haji yang kehausan, air Zam-Zam, dan imaratul haram, dan memakmurkan Masjidil Haram, membangunnya, mengasih kiswah itu pakaian Ka'bah, kemudian juga membersihkannya. Ya, apakah sama kamu jadikan itu dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? La yastawuna 'inda Allah, enggak sama. Enggak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ini masih dibutuhkan. Enggak salah. Ya, penilaian dari Allah Subhanahu wa taala kepada tentang pahala itu bukan karena apa? Bangunan fisik. Bukan sebenarnya bangunan fisik, tapi apa? Al-iman billahi wal yawmil akhir. Kayak adanya orang tersebut, walaupun cuma orang miskin atau mungkin orang yang terkenal atau orang yang punya juga sedikit pun di hadapan manusia, tapi dia beriman pada Allah dan akhirat kemudian mau ke masjid, itulah namanya amal masjid. Makanya innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi nilainya bukan nilai fisik, bukan nilai sekedar bangunan, bukan nilai sekedar fasilitas, tapi nilai hati. Itulah yang dimaukan masjid. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala bertanya, "Man mu'amil fi masajid?" Siapakah di antara mereka yang digolongkan orang yang mau masjid? Kata beliau, "Alladzina yusallun ma'al jamaah walladzina yadrusun wa yata'allamun wa yaqra'un al-Qur'an wa ila akhir." Siapakah orang yang dikatakan memakmurkan masjid? Mereka adalah orang yang salat, yang mengadakan daras, belajar di situ, baca Quran, zikrullah, dan menjadikan masjid sebagai tempat yang memang dibangun di situ. Yaitu masjid untuk apa dibangun di situ? Ya. Hanya di sini katakan apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Walaupun dia mungkin membangun berjuta masjid di semua tempat dibangun oleh dia, tapi dia enggak datang ke masjid, tentu dia enggak ada pahala apa-apa. Ya, enggak ada pahala apa-apa. Kenapa? Membangunnya bukan untuk mengurutkannya, tapi sekedar membangun fisik. Makanya membangun harus dengan misinya itu. Ada apa? Baik.
Kemudian ini ayat pertama ya. Yang memakmurkan masjid adalah apa? Yang beriman kepada Allah dan akhirat. Qala an Utsman bin Affan. Hadis pertama dalam bab ini keutamaan bangun masjid. Radhiyallahu anhu qala yaqulu 'inda qaulin nas fi hina bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan dia mengatakan ketika orang-orang berkomentar di waktu beliau ingin memperluas bangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berprotes karena perbuatan Utsman bin Affan itu melebihi dari perbuatan Abu Bakar dan Utsman dan Umar. Kalau Abu Bakar Siddiq dan Umar nanti akan di bawah ini. Sementara Utsman menambah dan memperluas dan berindah. Ketika mereka para sahabat mengingkari perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan perbuatan beliau, dia mengatakan inna tumaktartu. Sungguh kalian terlalu banyak komentar padaku. Wa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, padahal aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana masjidan, siapa saja seorang yang membangun masjid. Qala Bukair atau rawinya hasibtu anna qala yabtaghi bihi wajh Allah. Jadi siapa saja yang membangun masjid dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Mengharap wajah Allah. Kata Imam Ahmad ketika tanya, bagaimanakah ciri dari orang yang membangun masjid enggak karena wajah Allah? Ketika tanya, apa cirinya orang yang membangun masjid tidak karena wajah Allah? Kata dia, yang menulis namanya di masjid itu berarti dia tidak membangun karena wajah Allah. Menulis nama pembangunnya, tanda tangan ya, atau ditempel di mana? Karena termasuk orang yang tidak menghadap wajah Allah. Karena apa ingin dikenal orang pembangunnya fulan. Adapun kalau tanpa ditulis kemudian orang kenal, itu masalahnya. Ada dengan sengaja menulis bahwa ini adalah masjidku, bangunanku, duitku dan sebagainya, ini mengurangi keikhlasannya. Ada kata Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana Ibnu Rajab di Syarah Al-Bukhari. Ada bahwa jadi yang menulis nama dengan namanya di situ bahwa dia pembangunnya ada di antara orang yang tidak menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan yang lainnya ada banyak lainnya seperti yang terkenal bahwa dia itu mengeluarkan koceknya sekian untuk dikenal orang lainnya. Jelas wajahnya untuk mencari wajah manusia. Ya Allah. Maka di sini disyaratkan apa? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Manusia mau komentar apa, manusia mau nyaci maki dia atau enggak mau memuji dia atau memuji dia enggak urusan. Yang penting wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a wajhillah, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadza. Maka yang tujuannya bangun karena wajah Allah apa? Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Niscaya Allah akan bangun bagi dia sepertinya di surga. Di masjid di surga akan Allah bangun masjid yang dia bangun seperti dunia, ya, sebagai pahala atas bangunan dia itu. Wa Amr ibn Absah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan yudhkurullah fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis kedua, hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad, itu sahih. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membuat masjid, membangun masjid. Apa tujuannya? Yudhkarullahu fihi, dengan tujuan agar Allah disebutkan di situ. Satu dua kan. Satu apa tadi? Karena mengharap wajah Allah. Satu kedua sekarang supaya masjid itu untuk digunakan zikir. Karena banyak sebagian mereka bangun masjid untuk sekedar untuk sekedar tempat kumpul-kumpul saja, atau tempat makan-makan saja, atau tempat untuk rekreasi. Ada orang datang ke situ untuk sholat itu untuk lihat bangunannya indah apa enggaknya, kayak orang-orang piknik kan ya. Tadi juga mereka membuatnya bahkan untuk perkara yang haram-haram, bahkan mungkin ada yang untuk nyanyi-nyanyi, ya, untuk qasidahan, ke dalamnya untuk perdagangan, untuk jual beli, untuk bisnis. Bahkan ada jual beli bisnis ya,
ada jual beli masjid. Karena ini udah enggak laku atau enggak dipakai lagi, jual kepada yang lainnya. Ada semua bukan karena untuk disebutkan di dalam wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tujuannya untuk disebutkan di dalamnya wajah Allah. Itu nama Allah. Itulah salat. Ngaji, baca Quran, pelajaran, taklim, wahakata musyawarah dalam kaum muslimin. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua poros pergerakan Nabi dalam masjid, dalam segala hal, bahkan dalam menyuruh atau mengutus pasukan perang ke Hudaybiyah, ke Khandaq, ke Tamim, ke Bani Mustaliq, ke Romawi, semua di masjid. Dan semua acara-acara yang ada pada Nabi Muhammad ada di dalam masjid. Maka para ulama ketika banyak orang-orang yang sudah meninggalkan masjid itu menangis. Kenapa kok sekarang masjid ditinggalkan? Cuma untuk sholat 5 waktu pun kadang-kadang tertutup masjidnya. Ini ya. Jadi masjid tidak jadi sebagai tempat poros pergerakan Islam, yang tidak jadikan orang kaum muslimin sebagai pusat untuk keumuman kaum muslimin. Padahal semua urusan dalam zaman Nabi Muhammad dan zaman Khulafaur Rasyidin di masjid. Membaiat khalifah, yaitu menobatkan seorang jadi pemimpin negara di masjid. Ini ya, Abu Bakar Siddiq, ini ya, Umar bin Khattab, semuanya setelah dibaiat langsung mimbar kemudian khutbah di situ. Makanya sungguh kaum muslimin telah mendidikan anak tiri di masjid sekarang ini. Di mana masjid cuma sekedar sholat 5 waktu pun kadang-kadang enggak ada isinya. Ada hanya sini yudkarullahu fihi. Ya. Maka banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah nanti akan membangunkan dia sebuah rumah surga. Ada syarat kedua, masjid untuk menyebutkan nama Allah. Dari situ enggak boleh di dalam masjid untuk menyebutkan masalah barang hilang. Karena apa? Menyebutkan barang hilang adalah menyebutkan tentang masalah dunia dan bukan zikir. Tanya kalau ada yang mengumumkan mana pulpenku, mana duitku, tahukah kamu kunciku di mana? Ada termasuk apa? Insyadud dhalah yang dilarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ansyada dhalatan faqalu la raddallahu alaih." Ini kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan faqulu la raddallahu alaih. Hadis sahih. Barang siapa apabila engkau melihat orang-orang yang berjual atau jual beli mengadakan transaksi dagang di masjid, tawar-menawar di masjid, maka faqulu jauhlah, katakanlah pada dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan perdaganganmu ini. Doanya dia, rugilah kamu, rugi mesti kamu. Wa idza ra'aitum, dan jika kalian melihat ada orang yang yanshudu fihi dhalah, mengumumkan pengumuman tentang masalah yang kehilangan, baik dengan lisan langsung mengatakan, siapa yang menemu peciku, siapa yang menemu pulpenku, siapa yang menemu kunciku, HP-ku, atau anakku gitu, kehilangan anak barangkali. Maka apa? Katakanlah dia, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak membalikan barang hilanganmu. Doain ya, kalau ada yang mengumumkan yang barang hilang, umumin, doain akan ketemu, semoga Allah menghilangkan barangmu aja lah. Baik dengan saya atau dengan tulisan, ditulis di dinding masjid. Siapa yang menemukan ini, tolong kembalikan ke sini, atau di itu etalase. Ada sama juga mengumumkan barang hilang. Kenapa? Itu sudah menafikan tujuan dibangunnya masjid. Itu untuk apa? Zikrullah Subhanahu wa taala. Zikrullah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih di mana di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, juga Jabir bin Abdullah dan yang lain-lainnya. Juga di antara yang menafikan adanya tujuan asli membangun masjid adalah untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dengan mengotori masjid dengan najis, atau dengan hal-hal yang membuat
ternodai masjid dari hal-hal yang kotor barangkali. Makanya disunahkan untuk membersihkan masjid, bahkan untuk mewangi masjid, membuat bukhur, yaitu semacam apa kalau zaman dulu itu dupa ya, yang ada minyak wangi itu. Kalau orang Arab namanya bukhur. Kalau kita apa namanya? Tapi pun menyan, kayak tempat menyan itu ya. Tapi baunya bau wangi gitu ya. Itu tiap hari Jumat namanya mujammir, tajbir. Ya, untuk apa? Biar masjid itu enak, dibawa dicium baunya itu. Makanya ketika Nabi SAW kehilangan seorang perempuan tua, yaitu hitam, juga ada laki-laki yang suka ngurus masjid kok kehilangan, nggak kelihatan lagi. Nabi tanya, "Aina fulan? Kemana orang tadi kok kelihatan?" Biasanya nyapu, ngambil kertas-kertas, yang kotor-kotor, ataupun sampah-sampah. Pas kan nggak ada, gimana? Kata beliau, kalau mereka Rasulullah meninggal dunia. Kata Rasulullah, "Lima ma'adan tumuni? Kenapa aku nggak mengizinkan atau mengumumkan, memberitahu kepada aku?" Kata Rasulullah, kata mereka, Rasulullah meninggalnya malam hari. Kita khawatir atau nggak enak kalau mengganggu istirahat engkau. Hanya kami mengumpul di malam hari. Karena enggak, aku orang kuliah. Pikir sahabat itu cuma penyapu masjid, cuma sekedar pembantu remeh lah dianggapnya ya. Kalau pembesar mungkin bukan, Nabi dibangunin. Itu cuma orang kecil kata mereka. Lah, pekerjaan menyapu masjid, membuang kotor masjid, membuang sampah dan membersihkan itu tidak besar. Kenapa? Ini masjid Allah, rumah Allah SWT. Maka Nabi sampai tanya-tanya. Ya, terus Nabi mengatakan, "Gimana kuburannya juga?" Akhirnya mereka menunjukkan kuburan tersebut. Lantas Nabi SAW pun sholat jenazah di atas kuburan. Untuk apa? Memuliakan orang yang memuliakan masjid. Ya, mungkin orang sekarang remeh. Cuma kerja masjid ya, ngepel, pembantu babu ya. Padahal apa? Di dalam Allah Maha besar. Karena memang memuliakan tempat yang paling Allah sukai. Ya, buktinya an Abi Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha, wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Negeri-negeri yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Itu. Ini nas isim tafdil yang menunjukkan akan selain itu adalah kalah nilainya di hadapan Allah. Tempat yang paling Allah suka adalah masajiduha. Wa abghadul biladi ila Allah, dan sejelek-jelek atau semurka-murka tempat menurut Allah SWT adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa kok masjid merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah SWT? Ya karena beda-beda. Pertama Baitullah, rumahnya Allah SWT disebutkan di situ untuk khusus Allah, di mana salat isinya dari awal sampai akhir adalah zikrullah SWT, menyebut nama Allah, ya kan? Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, nggak ada yang namanya menyebut nama manusia kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa semuanya? Tasbih, tahmid, istighfar, zikir, Allah semuanya. Habis sholat juga astagfirullah, semua itu kepada Allah Taala. Habis itu kalau ada dars juga untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka masjid adalah tempat untuk zikrullah. Maka tempat yang untuk memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah tempat yang Allah sukai. Ada huwa. Menunjukkan bahwa selain itu di bawah, maka kalau ada orang yang lebih mengutamakan zikir di selain masjid, maka berarti apa dia? Mengagungkan tempat yang tidak Allah agungkan. Ya jelas boleh, zikir di mana pun boleh. Maksudnya sebagian mereka menganggap bahwa ada sebuah masjid atau selain masjid yang kalau zikir di dalamnya itu lebih mulia, lebih khusyuk. Terutama orang-orang yang sufiyah namanya. Apa yang mereka biasanya lebih agungkan dari masjid? Kuburan. Ya. Mereka kalau di atas depan kuburan, di pusara kuburan bisa nangis, bisa khusyuk, bisa ya Allah ya Allah. Tapi kalau di masjid apa? Kadang lahok.
lalai dia. Padahal apa? Tempat yang paling Allah cinta apa? Masjid. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyeru di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sekarang banyak kalau doa, berzikir, menyebut nama Allah di samping kuburan atau di tempat-tempat yang keramatnya, di depan batu atau pohon-pohon atau bawah jembatan atau kuburan-kuburan atau yang hal yang gitu, khusyuknya masya Allah sampai nangis. Ya dah. Tapi kalau di masjid ketawa-ketawa, hatinya lalai. Ya toh. Ini menunjukkan apa? Orang tersebut tidak paham bahwa negeri tempat yang paling mulia apa? Masjid. Baik. Ahabbul biladi Allah masajiduha. Wa abghadul biladi Allah, dan negeri yang paling dicintai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa kok pasar disebutkan sebagai tempat yang paling tidak disukai Allah Taala? Ya, di dalamnya banyak perkara. Ya, caci mencaci di situ. Ya, orang penipu di mana? Pasar. Ya, para pencopet pasar. Ya, bahkan mungkin musyrik orang-orang syirik banyak pasar. Ya, sekarang banyak jual orang jual akik ya, yang isinya apa. Ada juga sulap-sulapan, ada macam-macamnya. Ada enggak? Zikrullah, orang yang menyebut nama Allah, ada enggak? Ada, jarang sekali. Makanya pasar adalah tempat berkumpulnya segala kemaksiatan. Belum lagi antara campur laku perempuannya dan sebagainya ya. Ada di antaranya. Kenapa kalau pasar sebagai apa? Abghadul biladi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti haram pasar ya, bukan berarti ya. Silakan pasar, enggak masalah. Karena semua para nabi ke pasar, tapi dijaga. Ada uang. Ini hadis ketiga ya. Qala yang keempat. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala innal masjida kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin. Kita akan menyebutkan ini sejarah tentang kondisi masjid Rasulullah SAW yang awal dahulu. Ya, kata Ibnu Umar adalah dahulu masjid Rasulullah SAW di zaman Nabi mabniyan bil labin, terbangun dari batu bata mentah, batu bata merah itu yang belum digarang. Nah, kalau di sini kan semua dibakar ya, Kalau di Yaman atau di Saudi dulu tuh batunya masih itu belum dibakar tuh, batu mentah. Dari tanah, kalian lihat. Itu awal masjid Nabi SAW. Wasaqfuhu al-jarid, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Wa umuduhu, dan tiang-tiangnya khashabul nahl, kayu pohon kurma. Falam yazid fihi Abu Bakar Siddiq syai'an. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq tidak memberikan tambahan sedikit pun, kecuali mengganti yang sudah bocor-bocor. Ada Abu Bakar Siddiq. Wa zada fi Umar wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulullah SAW bil labin wal jari wa adahu umadahu khashaban. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dibangunlah dia, jadi diombak masjid itu ya, tapi membangunnya pun seperti di atas pembangunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma diperbarui aja. Atapnya itu dari pelepah kurma dan tiangnya juga dari kayu, ya, kayu kurma. Ada. Kemudian itu zaman Abu Bakar itu ya, ada zaman Umar. Zaman Umar itu dibangun seperti itu, seperti semula, tapi dibongkar, tapi diperbarui aja, tidak ditambah. Ada. Kemudian thumma ghayyarahu Utsman bin Affan. Kemudian di zaman Utsman diganti oleh beliau. Fazada fihi ziyadatan katsiratan, maka ditambah pada Masjid Nabi SAW dengan tambahan yang banyak. Nah, masjid aslinya yang sekarang ada itu adalah namanya Raudhah. Kalau ke Mekah, ke Madinah, ada di situ ada namanya Raudhah. Itu yang di paling depan itu yang yang dibangun beda dengan yang lainnya. Ya, yang di sampingnya kemudian kuburan Nabi SAW, namanya Raudhah. Itu masjid Nabi aslinya itu. Kemudian untuk menambahnya, dan tambahan masjid sama dengan masjidnya.
Jadi kemudian beranggapan bahwa kalau sholatnya nggak di Raudhah, pahalanya nggak berapa 1000 kali lipat nggak ya? Pokoknya tambahan masjid walaupun sampai semua Madinah di masjid, tetap pahalanya sama. Ya, bagaimana tambahan Masjidil Haram walaupun satu Mekah semua jadi Masjidil Haram, maka pahalanya sama 100 kali 100 ribu kali lipat daripada yang lainnya. Jadi tambahan masjid walaupun tambahan sama pahalanya. Walaupun yang paling afdal yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa bana jidaruhu bil hijarah. Dan barulah di zaman Utsman dibangun batu-batunya dari dindingnya dari batu. Dari batu yang terukir atau batu bata, batu lagi batu apa namanya? Buluk lah nih. Wal qassah, ya, yaitu ada ini jis, itu di labu. Waja'ala umudahu, kemudian dijadikan tiangnya hijaratun, dari batu juga yang berpecah-pecah. Wasaqu bisad, kemudian atapnya diatapi dengan ijuk. Nah, diganti kalau tadi pelepah kurma, tapi sekarang ijuk diganti zaman Utsman. Itulah yang sebagian perkara yang Utsman diingkari oleh para sahabat. Kenapa kok mengganti perbuatan tersebut? Tapi tujuan Utsman adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, qala wa Amr bin Dinar wa Ubaidillah bin Abi Yazid qala lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam hawla al-bait halikun. Dari Amr bin Dinar, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, dia mengatakan tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar masjid itu ada dindingnya. Ini masih lubang-lubang kayak gini. Di awal masjid itu enggak ada dindingnya. Masih lubang-lubang. Ada. Kanu yusalluna hawla al-bait. Mereka sholat di sekitar bait. Hatta kana Umar, sehingga di zaman Umar barulah dibangun hawlahu aidan. Jadi baru di sekitarnya ada dibangun tembok-tembok. Kalau Ubaidullah jadruhu qasir, tapi dindingnya pendek. Dindingnya pendek. Fabanahu Ibnu Umm Zubair, kemudian dibangun oleh Ibnu Zubair. Ini juga di Bukhari. Yang muhim bahwa pembangunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasyidin itu sederhana. Nah, tidak berlebihan, sekedar untuk bizar hujan tidak mengguyur mereka dan biar panas tidak menerima mereka. Sekedar untuk bisa sholat masjid dan aman dari semuanya, tidak berlebihan sama sekali. Baik. Ini bab pertama, keutamaan bangun masjid. Awal syaratnya mengharap wajah Allah. Yang kedua apa? Untuk menyebut nama Allah. Yang ketiga, tidak berbangga-banggaan dan tidak bermegah-megahan dalam membangunnya. Baik. Bab kedua kemudian. Bab ma jaa anal asla fil ardi tahara was salati fiha ma lam yatayaqqan khilaf dzalik. Bab apa yang datang bahwasanya asalnya yang namanya tanah ataupun bumi adalah suci. Dan sholat di dalamnya dibolehkan selama tidak ada keyakinan akan ada najisnya. Maksudnya, walaupun pada asalnya yang paling mulia untuk tempat sholat adalah masjid, tetapi dibolehkan untuk sholat di mana adanya, di mana tempatnya yang namanya tanah, ya, selama tidak ada najisnya. Ini bagi mereka-mereka barangkali yang tidak mendengar azan, atau bagi mereka yang dalam safar, atau dalam kondisi udzur, ada sholat di mana berada, tidak masalah. Dan ini syariat ini untuk menyelesaikan orang Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani, di mana orang Yahudi dan Nasrani mereka itu tidak dibolehkan oleh Allah waktu itu sholat kecuali di biak mereka, di gereja mereka. Jadi tidak ada ibadah untuk orang Yahudi dan Nasrani itu di mana? Di gereja. Ada kaum muslimin bebas, diberi oleh Allah keluasan dimanapun sholat walaupun tidak di masjid. Maksudnya yang udur ya, yang ada udur. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Fuddiltu 'ala al-anbiya bi sittin." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fuddiltu, aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala 'ala al-anbiya atas semua para nabi." Nah, ini namanya khususiyah. Disebutkan dengan 6 perkara. 6 perkara khusus diberikan oleh Allah kepadaku.
Pertama, u'titu jawami al-kalim. Aku diberi Allah Subhanahu wa taala dengan jawami al-kalim. Itu kalimat yang menyeluruh. Kalimat pendek tapi maknanya banyak. Itu padat. Pendek tapi padat. Jadi Nabi SAW kalau berbicara pendek tapi maknanya bagus ya. Kedua, wa nusirtu bir-ru'bi, dan aku ditolong oleh Allah taala dengan ar-rum, itu dengan rasa takut untuk musuhku. Sehingga orang-orang kafirin kalau mau mengadakan perang dengan Nabi SAW baru mendengar nama Nabi tersebut sudah takut duluan selama sebulan. Wa hillat liyal ghanaim, kemudian dihalalkan untukku ghanimah. Wa ju'ilat lil ardu tahuran wa sajida, dan dijadikan untuk bumi sebagai tempat suci sebagai alat suci dan masjid. Wa ursiltu ila khalqi kafah, dan aku diutus oleh Allah kepada semua makhluk. Wa khutima biyan nabiyyun, dan aku adalah penutup para nabi. Ada 6 perkara ini di antara apa? Wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjida. Tahuran di sini maknanya apa? Sebagai ganti untuk bersuci kalau tidak mendapatkan air. Ini atau untuk apa? Tayamum. Ada wa masjidan, boleh sujud di mana tempatnya selama itu adalah suci. Ada yang dinamakan masjid. Kemudian wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'iyat lil ardu tahuran wa masjidan. Sama artinya. Rawahu Abu Dawud. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun, bumi semuanya adalah masjid. Semua tanah adalah bisa untuk sujud. Jadi kalau antum enggak mendapatkan masjid, sholat di tanah, di pasir, di atas batu, ya, di kertas, atau di daun, atau walaupun dimanapun ya, selama tidak ada najisnya. Ada walaupun nggak pakai sajadah ya. Nah sekarang banyak orang merasa tidak nyaman kalau sholatnya nggak pakai sajadah ya. Padahal apa? Silakan sholat selama itu nggak ada najis, boleh. Kecuali apa? Illal maqbarah, kecuali kuburan. Nah kalau kuburan nggak boleh, walaupun di situ pakai sajadah, walaupun di situ pakai apa? Pakai tirai atau pakai tikar. Sholat di situ sholat bukan sholat jenazah ya, sholat yang ada sujudnya dan rukuknya, nggak boleh di situ sholat. Ya, berarti kalau ada orang yang punya rumah dalam pekarangan kuburan, itu apa sah nggak sholatnya? Tidak sah, karena makboroh bukan untuk sholat. Sebagaimana kalau ada masjid dalamnya ada kuburnya, karena kuburan yang dalam masjid adalah penghalang untuk bolehnya sholat di situ. Jadi nggak boleh sholat yang di dalamnya ada kuburan. Kenapa? Terlarang itu. Illal maqbarah, kecuali maqbarah, kuburan. Ada wal hammam, kecuali juga kamar mandi atau WC. Jelas nggak boleh kita sholat di dalamnya ya. Karena itu tempat kotor, tempat najis. Kecuali apa? Kecuali terkunci dalam kamar mandi, nggak bisa buka, waktu sholat sudah datang. Ya, sebagaimana sahabat ada seorang ulama Al-Auza'i rahimahullah itu, dia itu mau ke kamar mandi, hammam, tiba-tiba terkunci dari luar. Jika orang nggak ada orangnya di luar, akhirnya dia wudu dan mandi, udah sholat di situ. Karena nggak ada tempat kalau dia tidak sholat habis waktunya dan mungkin malah nggak sholat. Pas kemudian dia kena penyakit terus meninggal di dalamnya. Dan benar sujud di dalam kamar mandi. Jadi kalau memang terkunci, kemudian nggak bisa keluar kecuali dengan paksanya ataupun nggak bisa sama sekali, kemudian waktunya mau habis, ya silakan sholat di situ. Ya. Adapun kalau memang waktunya luas dan bisa keluar, ya nggak boleh sholat dalam kamar mandi. Ini kuburan dan hammam. Ada tambahan lagi, yaitu tempat-tempat sampah, tong sampah atau tempat-tempat sampah, itu pun nggak dibolehkan untuk di dalamnya untuk sholat. Nah, ada di antara tempat-tempat yang boleh disuruh situ. Baik, al-ardu kullu masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa sahih. Ya.
Baik, ada tentang asli tanah adalah apa? Suci. Qala babun ma jaa fi ja'il masajid fil buyut lin nawafil wa ahli al-a'dzar wa tahyi'atuha. Bab apa yang datang dalam menjadikan masjid sebagai di dalam rumah-rumah, membangun musholla dalam rumah untuk orang-orang yang tidur atau untuk sholat sunnah. Boleh membuat kamar khusus untuk sholat dalam rumah. Namanya kan ada sebagian kita punya gitu ya. Ini kamar pokoknya khusus untuk sholat istrinya atau untuk dia kalau pulang merasa sholat situ, itu nggak apa-apa. Ya. Artinya ini atau orang tidur yang di rumah ada sakit atau untuk ngajarin anak sholat dan sebagainya boleh membangun masjid kecil, ya, kamar kecil untuk sholat khusus atau membuat masjid kampung kecil yang tidak digunakan untuk sholat jamaah, untuk sholat Jumat, untuk jamaah sekitar RT-nya gitu. Ini dari ini. Ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Ya. Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh membangun masjid-masjid di dalam rumah dan komplek. Ya. Wa an tunazzafa wa tutayyiba, dan agar dibersihkan dan dikasih minyak wangi. Ada juga sunnah membersihkan masjid dan untuk memberikan wangi-wangian kepada masjid. Masjid yang dalam lingkup rumah tangga itu. Jadi kata-kata dur ada dua pendapat. Pertama pendapat mengatakan bahwa dur adalah komplek orang-orang yang sekitar kampung, kayak ada 10 orang, ada mushola kecil itu. Karena masalah. Namanya apa? Masjid kaum, namanya masjid kaum. Atau maknanya itulah bahwa membangun tempat khusus di dalam rumah, sehingga ini tempat adalah khusus untuk sholat, nggak untuk makan, nggak untuk minum, nggak untuk tidur, tapi untuk apa? Khusus sholat. Ini juga maknanya sahih. Bagaimana kata Al-Barakuri di mana di syarah Al-Abu Dawud ya, Tirmidzi. Jadi maknanya apa? Bisa untuk komplek membuat masjid kecil, boleh pula apa? Membangun masjid khusus di mana? Di dalam rumah. Dan disuruh apa? Mewangi-wangi dan membersihkannya. Ya, baik. Kemudian babun selanjutnya, babu ma jaa fi fadlil masyi ila masjid. Bab apa yang datang dari keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Nah, ini keutamaan selanjutnya ya. Kalau ke masjid yang paling utama apa? Jalan kaki. Tidak apa? Tidak motor, tidak mobil, tidak sepeda, jalan kaki kata afdalnya. Paling utamanya itu. Ada. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yasin ayat 12. Dan kita tulis ma qaddamu, apa yang mereka langkahkan dari apa yang mereka ajukan dari perbuatan mereka itu. Wa atharahum, juga bekas-bekas kaki mereka, langkah kaki mereka. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu ahsaynahu, kita hitung, kita tulis fi imamin mubin, dalam kitab yang telah nyata itu dalam Lauhul Mahfuz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, waraha, dan berangkat pagi atau sore, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia hidangannya dari surga. Kullama ghada araha, setiap kali berangkat ataupun pulang. Kata-kata ghada dan raha itu atau raha ditafsiri oleh hadis lainnya, yaitu dengan cara berjalan kaki. Siapa yang berjalan kaki menuju masjid pagi dan sore, maka Allah siapkan bagi dia apa? Hidangan yang lezat di surga, yaitu makan makanan, buah-buahan, hidangan tamu. Ada buah. Wa an Abayah ibn Rifa'ah qala, adrakani Abu Absin Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhu wa ana adhhabu al-masjid al-jumu'ah. Kata Abayah bin Rifa'ah, Abu Absin Abdurrahman bin Jabir pernah mendapatkanku
sedang berjalan menuju masjid untuk salat Jumat. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man darrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang menjadikan kakinya berdebu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan bagi dia atas neraka. Maksudnya apa? Jalan kaki yang akhirnya debu-debu yang berterbangan nempel di kakinya. Otomatis dengan kaki yang diayunkannya. Kalau dengan mobil ada debunya enggak? Nempel di bannya. Atau nempel di mana? Kalau dengan motor ya di bannya juga rodanya ya. Maksud enggak? Aduh, jelas kaki ya kita ya. Ya kurang lah. Ya kurang afdol. Kurang ya, sah-sah saja boleh aja, tapi kurang afdol. Yang afdol apa? Jalan kaki. Kecuali kalau memang jauh sekali nggak mungkin, kalau sama itu udah habis jamaah masalahnya ya. Intinya yang bisa jalan di kaki ke masjid adalah utama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tadi Bukhari Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Ini juga syarat yang kaya. Syarat untuk mendapatkan keutamaan mendapatkan pahala ini. Pertama apa? Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Wudunya dari rumah, enggak masjid. Ya boleh-boleh saja, maksudnya ini kita ambil yang paling afdal ya. Ya bukan berarti enggak boleh wudu di mana? Di kamar mandi masjid enggak ya? Tapi ini yang paling afdal. Jadi berangkat dari masjid, dari rumah itu sudah siap-siap semuanya, siap bersih semuanya. Tinggal masuk itu apa? Salat langsung. Enggak ada acara lainnya jadi salat. Kemudian tuma masyaila baitin min buyutillah. Lantas orang tadi berjalan menuju satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, dengan tujuan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Satu kewajiban itu salat jamaah. Kana khatawatuhu, maka jadilah setiap langkahnya itu ihdahuma tahuttu khati'ah, salah satunya sebagai penghapus kesalahan, wal ukhra, dan langkah satunya tarfa'u darajatan, akan mengangkat derajat dia. Apa syaratnya? Dua. Ya, pertama berwudu dari rumah. Yang kedua, melangkah dengan kaki. Maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah pertamanya. Langkah kedua juga apa? Terangkat derajatnya. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mengamalkan amalan yang wajib. Maksudnya ujungnya sholat. Karena barangkali ada yang datang situ untuk sholat atau mengamalkan yang wajib-wajib. Baik. Wa'anab ini di Muslim ya, di Muslim. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fa yadkhuluhu al-jannah aw yurdahu bima nala min ajli ghanimah, wa rajulun raha ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fa yadkhuluhu al-jannah aw baruddahu bima nala min ajli ghanimah, wa rajulun dakhala baitahu bi salamin huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Dari Ibnu Umar Subair bin Ajlan radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga kelompok, kulluhum dhaminun Allah, semuanya sebagai tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya. Pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, seorang laki-laki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, melawan orang kafirin, bukan untuk berontak, bukan untuk demo, bukan untuk menggulingkan pemerintahan, enggak, tapi melawan kafir yang kafir, Yahudi dan Nasara, atau orang musyrikin yang memang ada nasnya dari Allah untuk memerangi mereka. Fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka Allah akan menanggung dia, atau Allah menjamin dia hatta yatawaffahu, sampai Allah mewafatkan dia.
Fayudkhilahul jannah, kalau wafat maka dia Allah akan masuk surga. Aw yurdahu bimana min ajlin, atau dikembalikan ke rumahnya dengan mendapatkan pahala besar atau mendapatkan ghanimah. Paham ya? Jadi kalau mujahid imma mati syahid, pulang dapat rampasan perang, dapat ghanimah. Dua pahala, yang pahala besar dan semua dosa dia diampuni. Yang kedua, warajulun raha ilal masjid, seorang laki-laki yang berangkat ke masjid. Ya, dari rumahnya masjid. Fa huwa dhamin 'ala Allah, dan maka Allah dhamin, ya, apa? Dia sebagai tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffa, sampai dia mewafatkannya. Ya, kontinu ya, amalan salehnya itu sampai mati. Enggak cuma sekali ke masjid dia besok enggak lagi ya. Tapi terus sampai mati. Salat jamaah terus tuh ya, sampai mati. Ada apa? Oh, maka Allah akan masukkan ke surga atau pulang ke rumahnya dengan mendapatkan pahala dan ghanimah. Yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalam, yaitu seorang laki yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dhaminun huwa dhamin Allah, maka Allah pun akan menjadi tanggungan menjamin dia. Salam itu ada dua perkara. Salam dalam ini kata para ulama ada dua makna, yaitu masuk ke rumah dalam keadaan selamat hatinya dari fitnah. Ya, dia bersih dari macam-macam sehingga ke rumah dalam keadaan aman, tenang, ayem gitu ya. Tidak membawa fitnah, tidak membawa maksiat, tidak berbuat macam-macam. Yang mana kedua adalah dengan mengucapkan salam untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, itu masuk ketok pintu assalamualaikum. Ini juga makna hadis ini. Baik. Kemudian wa Nabi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah. Kana rajulun min Ansar baituhu aqsa baitin min Madinah. Ada salah seorang dari Ansar, rumahnya sangat jauh dari Madinah, jauh di ujung Madinah. Ya. Fakana la taftuhu as-salatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak pernah ketinggalan salat bersama Nabi sallallahu. Pokoknya enggak pernah kehilangan shaf, enggak pernah kehilangan takbir ihram bersama Nabi. Padahal rumahnya di paling ujung sana itu, yang paling jauh. Akhirnya fatawajja'na lahu. Kata para sahabat, kita merasa tersakiti dengan perbuatan dia. Yang mengamalkan enggak, saya punya teman-temannya banyak rasa sakit gitu ya. Kenapa orang kok jauh sekali rumahnya dan jalan kaki lagi ya? Wah, sayang lah gitu ya, kasihan dengan ini. Maka tawajja'na, kita merasa tersakiti oleh orang ini. Bukan karena iri ya enggak, tapi kasihan ya, sayang. Faqala lahu, maka orang tadi yaitu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya fulan, fulan." Orang asal ini, "Lau annaka ishtaraita himaran yaqika min radha wa yaqika min hawa min ardi." Fulan, seandainya engkau membeli sebuah seekor keledai untuk menjaga kakimu dari panasnya batu-batu atau dari panasnya kerikil, juga menjaga darimu binatang-binatang yang di sekitarmu, ada ular, ada cengking, ada semut, ada apa yang kan sakit nanti kalau jalan kaki kayak gitu, kaki bocor gitu ya, di tangga lagi, kan tidak enak kan? Nah, itu khawatir para sahabat. Kalau sudah itu kan nanti kamu nggak usah berangkat lagi kan ya? Coba kalau pakai khimar, bisa terus berangkat masjid itu pikirnya. Ini alasannya apa nih sebenarnya? Ya. Nasihat baik apa jelek nasihatnya? Baik gitu ya, bagus. Karena ini menjaga dia. Ada. Maka orang tadi ketika ditegur atau dinasihati oleh Ubay bin Ka'ab untuk beli kendaraan ke masjid, dia wallahi ma uhibbu an bai'anna baiti maton nadun bi baiti Rasulullah. Demi Allah kata dia, aku enggak suka, enggak ingin kalau seandainya rumahku nempel dengan Rasulullah SAW. Melangkah masuk masjid ya, karena kan rumah Rasulullah mana? Nempel di masjid ya. Aku kalau dikasih rumah nempel dengan enggak mau aku. Kenapa? Cuma sekali langkah masuk masjid dah. Aku enggak mau, enggak suka itu. Kenapa kalau gitu? Nah, karena aku ingin supaya apa? Setiap langkahku berpahala. Ketiga dia. Fahamaltu bihi hamlan. Aku bondo ya. Nah, setiap malah ngeyel dia itu. Malah bantah dengan itu. Aku kalau begini, tak ada Rasulullah. Akhirnya tak laporkan dia kepada Rasulullah. Ada dua.
Hatta ataitu Nabi Allah SAW bertu sampai aku datangkan dia ke hadapan Nabi SAW lalu aku kabari dia. Qala fada'ahu maka dia mengatakan, fulan di sini. Ini Abu Sa'id Abu bin Ka'ab ada masalah apa belum dia itu? Qala lahu maka Nabi pun kemudian menanyakan ya sahabat itu merasa kasihan dengan kamu ini. Bu, kamu beli apa? Beli keledai untuk biar terjaga kakimu dari serangga dan panas. Atau kalau di Saudi itu sangat panas sekali ya. Kalau jalan itu udah mukanya pernah ketimpa api gitu ya, rasanya itu. Apalagi dahulu nggak ada, kalau sekarang udah di aspal, itu agak penting ya. Dulu batu-batu dan itu kakinya bisa melecah itu ya. Akhirnya apa? Orang tadi menjawab. Kalau anak lahu ayat anahu yarju fi athari al-ajr. Kemudian yang kata Rasulullah, tujuanku itu ngomong kayak gitu adalah berharap supaya langkahku itu mendapatkan pahala. Bukan apa lain, bukan lainnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan, "Inna laka ma'ahtasabka." Sungguh engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW basyir masyayina fi dhulm ila al-masajid bin nur tam yaum al-qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Wa sahih. Ya. Basyir masyayin, kabarilah kabar gembira. Dari Anas fil dhulmi dalam kegelapan ila al-masajid yang mereka menuju ke masjid bin nur tam dengan cahaya terang yang sempurna yaumul qiyamah. Ya, di dunia bangun subuh dia atau isya atau maghrib dalam kegelapan jalan menuju ke masjid, di akhirat apa? Kegelapan itu diganti oleh apa? Dengan cahaya yang sempurna. Betul. Orang-orang yang jalan di waktu malam gelap untuk menuju ke masjid diganti oleh Allah Ta'ala dengan cara sempurna masuk surga. Nah, ya. Itulah pahalanya. Pahala yang berjalan ke masjid. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ab'adu kal-ab'adu min al-masjid a'dhamu adrar. Orang yang semakin jauh dari masjid dan yang jauh dari masjid maka yang paling banyak pahalanya. Ada juga sahih rawahu Abu Dawud. Ya. Baik. Dan yang ke-6 ya, bab ke-6. Saya ya. Jadi yang afdal apa? Jalan kaki. Walaupun punya mobil Mercedes ya. Walaupun cuma awalnya itu cuma sekedar apa ya, yang murah-murahan ya. Apapun yang jelas jalan kaki lebih mulia. Karena apa? Nilai pahala Allah SWT enggak sama dengan yang ada di sini kita ya. Pikir kita kasihan, sayang orang ya. Kok enggak apa naik kendaraan. Antum kalau melihat ada orang pergi ke masjid, antum naik mobil atau naik kendaraan, berhenti dan memujikan dia, pahala enggak? Pikir pahala gitu ya? Sebenarnya pahala enggak? Dia itu niatnya dari rumah yang jalan ke masjid. Tiba-tiba antum naik motor, kalau nggak dibonceng, sombong ya. Sayang, kasihan lah. Sementara ini ngomongkan amalan sunnah. Antum berhenti situ ataukah pahala ya, jalan ya gitu. Anda lihat aja gitu ya. Apakah atau kita berhenti di situ? Jadi, kalau antum nggak mau, ya udah. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau ya untuk antum insyaallah ada pahala ya. Kalau nggak mau silakan, apa masalah. Kalau dia ingin membeli pahala jalan kaki ya nggak bisa dipaksakan ya. Ada bagus juga ya. Baik. Babu ma jaa fi adab al-mashy ila shalah. Bab adab ketika berjalan menuju ke salat. Nah, di adabnya menuju ke salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qimatis salatu fala ta'tuha tas'un wa'tuha tamshun wa 'alaykumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qimatis salat apabila telah dikumandangkan qomat untuk salat ya fala ta'tuha tas'un
jangan kalian datang dengan jalan cepat. Jangan terburu-buru. Kalau pas sudah ada komat, tetap jalannya apa? Jalan santai aja. Enggak buru-buru ya. Jangan lari. Waktu tamsyun, tetapi datanglah dengan jalan kaki biasa. Wa alaikum sakinah, dan kalian tetap dalam keadaan tenang. Ya. Kenapa bedanya juga ya ngejar-ngejar gitu? Apa kemudian bisa ngejar keterlambatannya? Imamnya udah dapat 1 rakaat, kamu lari, apakah bisa ngejar 1 rakaat yang lewat? Ya enggak lah ya. Begitu pula kalau meruku, apa kamu bisa ngejar imam meruku duluan? Malah dosa ya, akan terlalu jadi imam kan ya? Banyak syarat apa caranya sabar lah. Jalan, walaupun kamu mungkin sampai masjid tidak ada jamaah, tetap dapat jamaah. Amin ya? Jadi jangan pikir bahwa kalau aku nggak dapat jamaah atau nggak dapat rakaat nggak dapat jamaah, enggak. Antum dengar azan di rumah, mau berangkat ke masjid, ya, dengar qomat, ya, disuruh apa? Santai jalannya. Otomatis kalau ke masjid ya, saya belum. Kalau rumahnya punya berarti 3 meter lah ya. Kalau imamnya cepet ya, nggak selesai ya. Terus datang sini udah selesai, rugi nggak? Nggak rugi sama sekali tuh. Ini nggak rugi itu malah jamaah. Karena dari awal rumah ke sini sudah niat untuk sholat jamaah. Adapun kalau lari bahkan mengejar soft, malah berdosa itu. Kenapa? Menantang peringatan Nabi SAW. Kayak misalnya aja. Kalau naik motor ngebut apa lambat? Kalau udah dengar ada yang salah atau apa? Tambah gas kan ya? Kayak tidak. Kalau jalan enggak ya? Kan itu santai ya, santai. Gitu. Idza qamatis shalatu fala taqtunanya. Wa ma adraktum fasallu, apapun yang kamu dapatkan setelah berjamaah imam, wa ma fatahu fa'atimu, dan apabila kalian melakukan telah sempurna, maka apa yang kalian perbuat maka sempurnakanlah. Sekarang pas datang imam, ya pas kamu datang imam ruku, apa yang kita lakukan? Ruku langsung. Pas datang imam tahiyat, ya tahiyat, jangan nunggu salam alhamdulillah biasa sendirian enggak. Walaupun cuma dapat semenit daripada sholat imam, sudah ternilai sholat jamaah. Ya? Kadang-kadang kali itu hanya ada yang nunggu lah, habis nunggu jamaah kedua lah. Enggak. Pokoknya kapan datang bisa mereka. Walaupun kayak apa katanya. Kecuali kalau ada uzur, ya? Jadi, tapi nambah kehilangan rakaat ya, rakaat itu. Jangan ngejar dapatkan rakaat ya orang lama yang ini kan. Imam udah rakaat, kita udah datang, langsung 2 rakaat dua, nanti salamnya bareng dengan imam ya. Nah, itu salah ya. Pokoknya ikut imam, namanya masbuk. Kalau kurang ditambah, apa sempurnakan. Baik. Qala An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasafiya jalabah. Ketika kami bersama Nabi Muhammad salat, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar suatu keributan di luar. Kaki betul-betul ya ramai. Qal maka dia mengatakan, "Masya'anukum, ngapain kalian? Kok ribut-ribut gitu?" Wa qalu istajalna ya shalah. Rasulullah kita terburu-buru untuk salat. Ya, ini oke banget ya, pakai prasangka ini. Pikirnya kalau dapat dengan imam langsung atau dapat apa dari awal atau dapat shaf atau dapat rakaat itu apa? Yang paling utama. Ada gua. Ya, dengan terburu-buru tersebut. Faqal fala taf'alu. Kata Nabi sallallahu, jangan kalian berbuat seperti itu. Ya, jangan kalian berbuat seperti itu. Idza ataitumul sholata, tapi datanglah jika kalian datang pada salat, fa alaikumus sakinah, hendaklah kalian dengan tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan salatlah, wa ma sabaqakum fa'atimmu, dan apa yang kalian terluput maka sempurnakanlah. Hadza. Itu bab yang ke-6. Baik. Babun ma yusannu qawluhu 'inda dukhulil masjid. Apa yang disunahkan untuk diucapkan ketika mau masuk masjid? Doa ketika mau masuk masjid. Wa khuruji minhu, dan juga ketika keluar darinya. An Abi Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid,
hendaklah dia mengatakan Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Doanya, doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena masuk masjid merupakan ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja, dan apabila keluar, falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau dari keutamaanmu. Ada doa yang paling sahih ya, Rawi Muslim. Doa yang paling sahih tentang doa masuk ke dalam masjid. Apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini doa walaupun ringan, seringnya lupa. Ya? Sering kita lupakan ya? Ayo, walaupun cuma lagi Allahumma inni fadlik atau abwaaba rahmatik. Hanya Nabi SAW mengajarinya kepada para sahabat dan menganjurkannya. Kalau ditulis sebelum masuk pintu itu ada tuh, sebelum ada apa namanya doa ini, boleh nggak? Nah, tulis di pintu Allahumma inni as'aluka min fadlik atau Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Mau keluar ke lagi keluar masjid kayak sekarang di Nabawi itu baca itu. Sunnah apa sunnah? Biar ingat terus masuk di depan pintu tulis Allahumma itu. Sebagaimana kalau dia mau masuk WC, dua WC, kan? Sunnah apa enggak? Hah? Enggak sunnah ya. Kenapa enggak sunnah? Zaman Nabi SAW ada yang bisa ditulis enggak? Ada. Tapi apa? Rasulullah nulis enggak. Ya, cukup diajarin agar mereka menghafalkannya. Nah, dan sebagai ujian akan ingat apa enggak dengan ilmunya. Nah, ada tulis kadang-kadang cuma lewat aja, oh iya. Ya. Memang faedah ya? Faedah enggak? Faedah. Tapi kalau enggak sunnah mau. Ada buat. Baik. Enggak perlu lah. Enggak usah, itu masing-masing ingat dengan ilmunya masing-masing. Baik. Babun ma jaa fi al-amri bi tahiyatul masjid. Ya. Perintah untuk yang masuk masjid untuk tahiyatul masjid. Ya. Para ulama berpendapat dalam masalah ini sebagai kelompok Al-Zahiriyah, Al-Zahiriyah dan sebagainya, sebagai tafsirnya Syekh Muqbil dan Yahya dan beberapa ulama Al-Zahiri mereka adalah wajibnya salat tahiyatul masjid. Ada jumhur itu mengatakan tidak wajibnya, bahkan tapi mengatakan sunnah muakkadah. Ada waswab. Baik. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltul masjid. Kata Abu Qatadah, aku waktu itu masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranain nas. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama anak manusia. Istri manusia. Qala jalastu. Lantas aku duduk di situ. Enggak salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma manaka antarka rakaataini qabla an tasya?" Wahai Abu Qatadah, apa yang mencegahmu untuk salat 2 rakaat sebelum duduk? Qala faqultu, "Ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun." Aku melihat engkau duduk dan juga para sahabat lainnya duduk semuanya. Di mana kau duduk? Semua duduk apa duduk ya? Artinya apa? Qala Rasulullah SAW, "Fa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila setelah seorang diantarkan ke masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kata-kata la yajlis itu diambil oleh ulama-ulama Zahiriyah akan kewajiban sholat tahiyatul masjid. Adapun yang kaum jumhur ya, bahwa ini adalah perintah ta'kid untuk mengatakan ta'kidnya itu sunnah yang muakkad yang sangat berat, ya, yang jangan ditinggalkan sama sekali ya. Ada waktu. Maksudnya adalah kaum jumhur karena ada sholaf yang lainnya, banyak dari sholaf yang mengatakan tidak itu. Nah, karena kewajiban asal adalah 5 waktu sholat. Tapi yang jelas siapa yang masuk masjid, bagi yang tahu temannya belum sholat lalu ditegur. Ini ya, kalau ada anak-anak ataupun temanmu masuk masjid belum sholat, tolong dulu, nggak apa-apa. Ini perbuatan Nabi SAW. Bahkan waktu sholat Jumat, Nabi SAW ketika khutbah, tiba-tiba ada Sulaik al-Ghatafani, seorang sahabat, masuk masjid tanpa sholat, waktu dulu dia. Katanya, "Ya Sulaik, qum wasalli." Ya, Rasulullah memutus khutbahnya,
menyuruh sulit untuk sholat tahiyat masjid. Ini perintah untuk mengamalkan sunnah. Ada dua. Jadi nggak masalah ya. Kita kadang-kadang malu-malu ya. Lebih kalau bukan orang yang berilmu ya. Itu dia. Nah, sekarang omongi temanmu yang telah tahu ilmunya, ayo duduk, jangan sholat gitu kan, duduk. Karena apa? Nabi SAW juga menyuruh dia. Dan kalau kamu dulu, nggak apa-apa, sholat tahiyat masjid ya. Sebagai mereka katakan nggak boleh kalau dulu nggak boleh sholat tahiyat masjid. Maksudnya apa? Kalau duduk itu tidak boleh lagi untuk sholat lagi ya, karena udah kadung apa? Kadung duduk, itu nggak benar. Ini lainnya. Jabir atau Abu Qatadah radhiyallahu anhu masuk langsung duduk bersama Nabi SAW. Dan Nabi nggak biarkan Abu Qatadah untuk tetap duduk. Bahkan apa? Menyuruh dia untuk sholat. Maka nggak ada istilah apa? Ada luar saya untuk sholat tahiyat masjid. Mau yang masuk masjid lupa, ya, langsung duduk bersama halaqah. Ingat-ingat ketika apa? Habis halaqah. Oh, aku tadi belum sholat sunnah tahiyat masjid. Silakan sholat sunnah. Oh ya. Jadi duduknya antum setelah itu tidak menghalangi untuk sholat tahiyat masjid. Ya. Nah kalau sekarang ada adzan masuk masjid, antum pas masuk pas adzan langsung sholat ataukah menunggu adzan selesai? Kenapa? Nah ya, karena ada dua perkara ya. Kalau langsung sholat terlewatkan pahala balik jawab adzan. Kalau jawab adzan duluan nunggu sampai selesai adzan berarti dapat dua pahala, dua keutamaan. Pertama dapat pahala adzan, menjawab adzan, kemudian dua adzan, setelah apa? Sholat tahiyat masjid. Ada langsung sholat, otomatis apa? Kehilangan menjawab adzan dan pahala doa setelah adzan. Ini ya, ada dua. Pun nggak khusus sholatnya. Kenapa? Terganggu dengan adzan. Ini ya. Kayak kalau ada adzan, tunggu dulu sampai selesai adzan karena ada perintah untuk mendengar adzan dan menjawab adzan. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla yaqulu mu'adzin. Kalau kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti jawabannya apa ucapannya mu'adzin. Ada apa? Baik. Ini disunahkan disyariatkan bagi yang masuk masjid untuk sholat tahiyat masjid. Wah, kapan adanya? Kapanpun waktunya, walaupun waktu yang terlarang. Nah, sekarang habis asar, kan dilarang sholatnya ya. Ya, mutlak ya. Tapi kalau masuk masjid, silakan sholat. Kenapa? Namanya sholat dawatu asbab. Sholat namanya sholat dawatu asbab. Sholat yang punya sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Ya, adapun yang tidak sebabnya tiba-tiba mau sholat karena daripada nganggur sholatlah 2 rakaat. Habis asar tuh ya. Mainlah 2 rakaat atau 4 rakaat lah. Boleh kah? Nggak boleh. Ya, namanya sholat mutlak itu. Yang nggak boleh apa? Sholat mutlak. Ada sholat dawud abad, ini antum habis wudu, ini sholat habis asar, silakan. Atau pas masuk masjid, silakan lagi. Ada dua. Adapun kalau sholat yang tidak ada sebabnya nggak boleh. Karena kalau habis wudu, habis ini masuk masjid, tiba-tiba ada kebutuhan keluar, dipanggil istri atau ditelepon, turunkan sayuran ya, atau beli apa, ya sebentar aja, masuk lagi, setelahnya apa enggak? Enggak. Aduh, waktu itu masa 5 menit bolak-balik udah lagi ya. Ya, datang enggak? Antum sekarang keluar, udahlah mau sampah sana ya, mau kotoran sampah masuk lagi, lagi mau, lagi ya. Kalau mau sekarang lagi, afdal itu ya, ada buat. Yang pahala insyaallah ada buat. Baik. Bagaimana kalau dalam salam ya, antum salam di sini dengan temanmu lewat sana balik lagi dengan lewat dinding, ketemu di sana, salam enggak? Salam lagi juga. Nah, ini juga. Antum mau sampah sana, masuk masjid lagi, setelah sholat lagi. Kalau mau silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuma kurang afdal aja ya. Baik. Baru. Terus apa? Enggak habis. Hah? Nah, lagi. Kalau tahiyatul masjid belum dilakukan, kita datang, imam sudah takbir,
setelah selesai sholat fardu apakah kita? Nggak ada kodok. Karena apa? Kalau mendapat imam suruh sholat dengan imam langsung. Jangankan itu pas tahiyat masjid menanda komat dibatalkan sholatnya. Ya, dibatalkan sholatnya untuk ganti imam. Jadi kalau udah ganti imam nggak perlu ada tahiyat masjid. Dan juga untuk khotib Jumat itu nggak ada tahiyat masjid ya. Nah, khotib Jumat itu langsung khotbah nggak ada tahiyat masjid. Juga untuk imam rawatib. Imam rawatib pun nggak itu. Karena apa? Sang muadzin langsung komat ketika lihat imam. Jadi nggak perlu imam sholat dulu di masjid. Jadi sang imam sholat di mana? Di rumah. Gitu. Jadi langsung ketika si imam kelihatan oleh muadzin langsung muadzinnya komat. Jadi ada dua orang yang tidak ada di masjid ya. Untuk imam dan untuk khotib. Ataupun untuk yang sudah komat. Untuk komat nggak boleh di masjid duluan. Nah, walaupun ada waktu sedikit punya. Jelas kalau udah komat nggak boleh sholat wajib. Bahkan kalau udah sholat wajib pun harus sudah sholat pun kita putus sholatnya. Kecuali kalau tinggal dikit aja, tinggal tahiyat ataupun dengan rukuk sujud terakhir ya. Terusin aja, jangan diputus. Atau karena ada tinggal sedikit ini. Ada baru takbir atau rakaat, ya putus saja. Untuk ikut sholat jamaah itu. Baik. Jadi nggak ada kodok untuk sholat tahiyatul masjid. Ini diantara sharif yang menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid wajib. Kalau itu wajib, kamu coba dikodok. Ya, itu diganti. Itu diantara sharifnya pengalihan dari hukum wajib kepada sunnah. Itu pula kalau mendapatkan jamaah, ya. Antum sudah sholat di rumah atau di masjid lain, zuhur atau asar di sana, masuk masjid ada sholat wajib, ikuti aja begitu. Sholat apa namanya? Sholat sunnah. Ada apa? Baik. Babun. Ya. Majah fi sihhatil jamaah ghair ula fil masjid. Diodrin. Bab apa-apa yang datang tentang sahnya sholat berjamaah selain yang pertama dalam masjid. Ya, jadi ada jamaah kedua, yang ketiga, ada sahih boleh, ada dua. Jadi ini berbeda dengan pendapatnya Syekh Albani dan yang semacam mereka yang beliau yang mengatakan bahwa nggak boleh kecuali untuk yang masjid di jalan. Ya, kalau masjid yang untuk umum nggak baru boleh. Itu Imam Syafi'i yang mengatakannya untuk 2 jamaah lebih. Adapun kalau masjid jamaah yang nggak boleh 2 kali jamaah. Ada pendapatnya Syekh Albani yang dikuatkan oleh mereka ya. Nah, saya tidak boleh. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW absara rajulan yusalli wahdahu. Bahwasanya Nabi SAW melihat ada laki-laki salat sendirian. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha. Hendaklah seorang laki-laki bersedekah kepada orang ini, wa yusalli ma'ahu untuk salat bersama dia. Hadis sahih di Abu Dawud dan Ahmad. Ya. Dalam riwayatnya, ayakum yattajiru ala hadza, siapa yang mau berdagang dengan orang ini atau memberikan keuntungan untuk orang ini. Kata-kata Rasul Mahmud, perintah Nabi kepada orang ini menunjukkan apa? Dibolehkannya memberikan jamaah pada jamaah. Dan ini enggak khusus untuk orang ini. Ini ya, sedekah seperti ini enggak untuk orang ini. Tapi kalau sengaja untuk buat jamaah kedua, ini maksudnya bahaya. Maksudnya aslinya adalah dia ingin ikut jamaah pertama. Kok ternyata sampai sudah selesai jamaah, nunggu ada orang yang datang, ada nggak masalah. Adapun sudah ada jamaah pertama, nggak masalah. Nantilah jamaah kedua lah, biar cepet. Karena yang pertama aja lama, yang pertamanya ada salah ya. Tapi apa? Kalau ada uzur, ada masalah. Dan pendapat Imam Syafi'i kemudian dikuatkan oleh Syekh Albani bahwa itu harus di masjid yang ada masjid itu aswaq, di pasar atau di masjid yang mungkin kayak gini untuk orang musafirin. Ada nggak benar? Nggak kuat. Kenapa? Rasulullah SAW perintahnya di mana? Di masjid Nabawi kan? Dan di Nabawi bukan masjid pasar. Dan itu bukan di jalan, tapi masjid Nabawi itu masjid ada imamnya. Juga ada yang mengatakan bahwa itu masjid yang tidak imam rawatibnya ya. Ketika kata Syekh Albani itu masjid yang tidak ada imam rawatibnya, itu salah. Sekarang yang nyuruh siapa? Rasulullah imam bukan imam rawatib. Ada jelas. Ada apa? Cuma memang yang paling aktual ya apa? Jam pertama. Ada salah orang pemalas di Denmark, orang Indonesia
Bangga dia, aku pernah jadi imam di Jamaah. Iya, masya Allah dia. Ya jamaah keempat. Imam jamaah keempat tapi gak ada malasnya dia. Jadi imam keempat ya, sudah apa? Kalau pertama selesai, kedua selesai, dia paling terakhir masih ada yang lainnya. Dia jadi imam. Jadi pernah jadi imam di Masjidil Haram ya. Tapi jamaah keempat itu. Ya boleh-boleh saja silakan jadi ya. Yang penting ada jamaahnya daripada sendirian. Baik. Ini yang saya dari Ustaz ini. Yang 10. Babun maja fi fadl baqa fil masjid hatta syuruqis samsi. Masyaallah. Bab ini dia sunnah yang diamalkan di masjid itu. Bab keutamaan duduk tinggal di masjid atau di tempat duduknya di salatnya itu hatta syuruqis samsi setelah subuh ya sampai terbitnya matahari. Nah, ini sunnah yang sangat-sangat jarang diamalkan. Terutama di kota ya. Nah kalau di Jaya masih banyak ya. Kalau di kota nggak tahu banyak kan yang ngamalkan. Apa diusir? Karena diusir ya. Ayo coba-coba kalau mau dikunci nih keluar gitu ya. Kalau ini enak maksudnya nggak dikunci kan ya. Santai nih nggak ada penghalangan ya untuk mengamalkan ini. Itu mengamalkan apa? Duduk di tempat sholatnya atau yang habis subuh sampai terbit matahari. Itu tidak salaf. Perbuatannya para salaf. Mereka semua kayak gitu. Rata-rata yang nggak ada udur sakit atau udur apa, itu mereka habis subuh duduk sampai terbit matahari. Nah, untuk amalkan di walaupun kota ya. Kalau bisa di sini dulu di atas masjid nggak apa-apa lah kalau mau dilarang. Atau minta izin pada takmirnya untuk aku jangan ya setiap hari aku mau duduk di sini. Boleh nggak kira? Boleh lah, aman enggak? Kok amanah kok istilahnya? Nggak akan mau dijawabnya kok. Pakainya aman artinya enggak ya soalnya. Nanti lampu kita matiin dah kayak gitu ya. Minta aku takmir. Ini untuk ngomong sunnah ini ya. Dia An Simak bin Harb. Qala qultu li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau pernah bermujalah saat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata dia, "Kathir." Ya, benar, aku banyak sekali bermujalah dengan Rasulullah. Aku banyak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya faedah yang aku dapatkan, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha aw al-ghadata hatta tatlu asy-syamsu. Itu adalah Nabi SAW selalu tidak berdiri dari musallanya, dari tempat salatnya, tempat pengumumannya yang dia salat di dalamnya salat subuh kecuali sampai terbit matahari. Ini yang paling afdal habis salat duduk di tempat salatnya. Enggak pindah sana, pindah tapi duduk di mana tempat salatnya. Sampai apa? Terbit matahari. Ini untuk subuh. Abdulnya ya. Kadang kita habis salat amalan langsung keluar ke sana, pindah sana, ini pemaju depan belakang ya. Ada kurang afdal, ya boleh enggak masalah ya. Cuma afdalnya di mana? Di tempat salatnya. Ada apa? Baik. Faidah telah syamsu dan apabila telah terbit matahari, qama, Nabi berdiri, ya salat atau pulang rumah atau buang hajat, ada salat 2 rakaat. Wa kanu dan para sahabat lainnya, semuanya para sahabat tuh. Enggak cuma satu orang, banyak, kanu orang banyak. Duduk nunggu terbit fajar, terbit matahari. Ya tahaddatsun setelah terbit matahari, setelah mereka salat baru mereka ngobrol. Fa yaquduna fi amri jahiliyah, mereka ngobrol tentang perkara jahiliyah, kita tentang kita di luar jahiliyah. Puluh kita nyembah berhala, nyembah roti, langsung kita makan. Puluh kali ya, dulu kita apa itu nyembah batu. Kalau ada batu lebih indah ganti, kamu Tuhan jelek ganti yang baru. Kalau tahu gitu, jadi terus tahu dia dengan apa dengan masa jahiliyah. Ada nggak apa-apa di situ mau gitu ya, cerita-cerita yang menceritakan tentang masa-masa lalunya yang jelek-jelek itu ya, maksudnya untuk mengingatkan kebodohan kita dulu. Ada wah. Oh iya, tapi nggak sambil merokok ya. Kadang-kadang orang di masjid merokok sambil apa? Ada nggak bener gitu? Itu bukan tempatnya untuk itu tuh. Kalau ngobrol tapi yang baik-baik, yang macam-macamnya. Baik. Maka Nabi ketika mereka ngobrol begitu, ya takut mereka ketawa, iya bodoh sekali kita juga. Bodohnya kita ya. Nah, Rasulullah ketika mereka ketawa, tahu sekarang. Ini bulan Rasulullah, ini ya kan.
Gitu ya. Senyum Rasulullah SAW ya. Ini dalil bahwanya boleh ngobrol di masjid asalkan perkara-perkara yang tidak batil. Ini ya. Dan boleh tertawa di masjid asalkan yang untuk ketawa dan senyum juga boleh. Akan ada bahwa ya. Ada bahwa. Ini dia dalil itu. Dia takut, mereka tawa dan tersenyum. Nabi tersenyum. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia Muslim ya, tadi dia Muslim. Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah tammatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam jamaah. Ini bagi laki. Ya, secara salat subuh dengan berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian duduk. Yadhkurullah, dia menyebut nama Allah, tasbih, tahmid. Ini dua kali sore. Habis doa salat, zikir salat, itu tasbih dan sebagainya, baru mulai zikir pagi sore. Boleh juga sebutan. Tapi syarat apa? Setelah selesai banyak zikir. Karena sebagian kita apa? Habis zikir, langsung baca Quran. Belum baca zikir pagi sore. Ada yang keliru ya. Boleh makal. Jadi bacanya Quran setelah selesai zikir, baru baca Quran. Ada apa? Baik. Hatta tadlu asyam, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Habis sholat, habis terbit matahari nampak jelas, tapi nggak pas terbitnya ya. Setinggi apa? Tombak. Kayak apa tuh tombak tuh tingginya? Berapa tinggi tombak? Ini kecil lah ya. Ada seperti itu. Mana tombak yang Rasulullah pakai segini ya? 5 matahari udah nampak. Jadi sekarang berapa tombak? Ini masih banyak tombak ya? 3. Masih 3 tombak. Ya, masih banyak tombak gitu ya. Nanti kita telah di lingkaran ini itu. Sana pas dan nampak tombaknya itu. Namanya tombak. Kalau kelihatan nanti pas bagus sana kan. Ini enak nih kelihatan matahari terbit ini jadinya. Bagus nih karena bisa tempat. Kalau yang mesti coba di klik gitu nggak bisa lihat ya. Pokoknya ada cahaya nampak di atas belum nampaknya. Atau cahayanya sudah putih. Kalau masih merah, masih merah, matahari merah itu baru awal muncul matahari atau kuning ya. Itu udah putih, ya, itu udah boleh namanya syuruk ya. Perkiraannya antara syuruk matahari dengan terbitnya fajar adalah sekitar 1,5 jam. Nah, antara subuh sampai terbit matahari apa? Dan atau 1,5 jam lah. Itu biasanya pada ini. Nah, kamu ya. Kalau siapa yang mengamalkan 2 rakaat ini, 2 rakaat namanya ini syuruk. Juga namanya duha. Duha juga syuruk. Karena duha ada 3 waktu. Yang paling afdal waktu itu tadi syuruk dan waktu sebelum zuhur. Salat awabin, yang lainnya tengah-tengah itu. Paham ya? Jadi ada 2 waktu afdal dan ada 2 waktu biasa. Waktu yang afdal adalah ketika syuruk dan sebelum terbitnya matahari. Nah, waktu sebelum zuhur. Dan yang lainnya adalah yang biasa itu. Nah, ini yang 2 rakaat ini kemudian membaca doa. Ini ada doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ada 2 di antara doanya. Maka apa? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Orang ini akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Masyaallah ya. Berapa haji dan umrah kita dengarkan tiap hari ya. Terutamanya suka ngopi kayak habis subuh udah, pokoknya kalau nggak ngopi nggak bisa. Nah, pulang dulu. Cuma mendapatkan 11 kopi, meninggalkan haji dan umrah ya. Ada tugas sekali ya. Atau yang cepat diburu keluar rumah untuk tidur lagi, itu paling parah ya. Yang parah lagi untuk apa? Untuk hal-hal yang maksiat. Waqala rahmatan kemudian Rasul mengatakan, tamatin tamah, sempurna, haji umrah sempurna. Itu 3 kali itu. Ini hadis sahih, ya kan? Dengan banyak jalan. Walaupun dalam saat ini adalah banyak, tapi banyak jalan yang menunjukkan kekayaannya. Tuh, di antara pahala duduk di masjid habis subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat syuruk. Kata-kata isyraq ini adalah penamaan dari sahabat.
Salat syuruk penamaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat Tabrani ketika menafsiri wal isyraq surat Qaf, surat apa? Qaf wa Shad, surat Shad. Ya, surat Shad. Itu adalah surat syuruk perbuatan Nabi Daud juga. Ya, yusabbihuna billaili wal isyraq. Ada wa. Baik ya. Namanya surat syuruk. Ada sahih. Tandanya mataharinya sudah tinggi adalah dari Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi badisi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh duduk dengan bersila. Ya, caranya dulu apa? Duduk bersila, kayak gitu. Kayak gini. Nah, ini ya. Nunggu habis salat subuh kayak gini. Menghadap kemana? Kiblat atau makmum? Kalau selalu makmum, kalau makmumnya kiblat. Karena Rasulullah kalau habis salat wajib itu apa? Menghadap ke makmum, gitu ya. Tentu imamnya menghadap ke makmum. Ada mulai makmumnya menghadap kiblat tetap itu. Dengan cara duduk ini. Kalau capek, boleh kayak gini? Enggak. Ya belum aja kalau capek. Enggak, tapi balik lagi dia. Sekedar membuang capek itu. Kalau berbaring, langsung enggak? Tidur. Pulang nanti ya. Tapi apa? Duduk dengan sila ya, nunggu sampai itu. Jadi Rasulullah mengamalkan itu. Tarabba. Di masjid tempat duduknya. Hatta tatlu asy-syamsu hasna'a, sampai benar-benar matahari muncul dengan indah, sempurna, udah putih gitu ya, enggak merah wala kuning. Itu ada tanda bahwa matahari telah syuruk. Kalau nggak tahu cara cahaya deh. Kalau masih merah berarti baru muncul. Nah, kalau udah kayak gini, ini bagus ya, masih udah putih ya. Ada dua. Sekarang ini hadis apakah untuk perempuan atau laki-laki perempuan juga? Perempuan ini nggak bisa ngomong ini ya. Gimana? Pahala ini hanya untuk laki-laki kah? Apa untuk perempuan juga bisa? Bisa? Nggak selalu Rasul itu sholat jamaah itu. Man sallallahu alaihi wa jamaah itu. Setelah lagi ya, mau ke perempuan boleh. Sini perempuan. Kan ada perempuan sibuk masak katanya. Ya nggak sama aja. Ibnu bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz ditanya masalah ini, kalau perempuan berdua ada perempuan protes kan? Ini semua laki-laki masa perempuan nggak dapatkan yang ini haji umroh, semua laki-laki yang dapat? Kata Syekh bin Baz enggak, semuanya sama. Tapi beda pengamalannya. Ya, sebagaimana keutamaan laki-laki di masjid, sholatnya berjamaah itu, perempuan di mana? Di rumah. Maka salah sama. Duduk di musholanya, jangan sampai bergerak di situ sampai selesai terbentar hari. Itu kata Syekh bin Baz, iya sama. Yang mengamalkannya habis sholat subuh perempuan pun duduk di majlisnya sampai terbentar hari. Enggak kehilangan pahala ini. Kemudian 1 rakaat. Sofiyah binti Huyai. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya atau Maimunah ya. Waktu itu Sofiyah. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya pagi-pagi karena butuh habis subuh berangkat ya. Buka pintu, istrinya di musholanya, duduk zikir. Ya. Terus Rasulullah berangkat. Kata tahu istrinya kan subuh zikir, berangkat dia, mau enggak saya butuh istrinya. Pulang-pulang udah menjelang duha. Agak lama itu. Ternyata istrinya masih di situ juga zikir di tempatnya. Kata masjid dia, kata kamu masih kayak gitu apa? Duduk di situ? Iya. Oh, masya Allah ada. Cuma dikir tadi, yang satu dikir itu bisa mengalahkan dikirmu semuanya. Selama urus itu. Apa itu? Allah subhanahu wa bihamdik, ada khalqihi, wa rizqahu nasihi, wa iznatasihi, wa ada kalimatihi 3 kali. Kalau kamu baca 3 kali itu dikir, mengalahkan semua dikir pertama di akhir kamu itu. Syahidnya bahwa para ashabul Islam nunggu di tempat musholanya sampai syuruk. Tuh, perempuan-perempuan duduk di musholanya sampai syuruk. Ya, coba kalau anaknya nangis dan sebagainya lapar ya, sudah dulu anaknya ya. Sibuk dikir anaknya nangis dan kelaparan ya salah lah ya. Siapin dulu lah untuk mereka itu. Ya, berarti persiapannya sebelum subuh ya. Kan disiapkan dulu. Al-muhim ini pahala enggak cuma untuk laki-laki, perempuan pun bisa mengamalkannya. Ya. Alhamdulillah.